ketika kita membahas sistem informasi manajemen di rumah sakit, maka kita tidak akan terlepas dengan melihat bagaimana peran komputer dalam manajemen informasi. Jadi topik kita pada hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya peran komputer itu dalam manajemen informasi. Artinya di sini Ibu-Ibu kita akan melihat nanti bagaimana sistem aplikasi yang ada di komputer, baik itu kita rancang sendiri atau menggunakan software yang sudah ada di sistem informasi itu, kita gunakan untuk mengumpulkan data yang banyak tentang pasien. Ya, jadi Ibu-Ibu nanti ya, kalau ini sebenarnya buku dari Dinas Kementerian Kesehatan sebenarnya Ibu ya, bagaimana caranya nanti komputer itu bisa membantu pekerjaan kita di rumah sakit ya, untuk sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen pertama yang akan kita lihat ketika kita melihat peran komputer itu, ya kita akan gunakan komputer itu sebagai bahan untuk manajemen data atau yang kita kenal biasanya dengan basis data. Di video kemarin saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu ya secara visual ya, secara audio visual ya, ada gambar kemudian juga ada suara mengatakan bahwasanya sistem yang ada di sistem manajemen data di rumah sakit itu sekarang sudah berbasis IT ya. Maka kita mengenal sekarang adanya Internet of Things ya, seperti itu ya, bagaimana penggunaan teknologi komputer dalam hal menyajikan data kemudian mengumpulkan data. Bahkan pengumpulan data itu tidak berbasis hard disk saja sekarang, tetapi sudah berbasis cloud. Ya. Berbasis cloud itu artinya kita sudah melakukan penyimpanan data yang besar itu melalui awan atau cloud yang ada di dunia. Ya. Maka orang yang mempunyai wadah untuk penyimpanan data yang besar, ya seperti cloud tadi, itu bisa mengakses data tersebut, kemudian juga bisa mempergunakan data yang tersimpan di dalam cloud tadi untuk dipergunakan, terutama untuk bidang kesehatan. Ya, nah, itu yang dinamakan dengan sistem informasi manajemen yang ada di rumah sakit yang sekarang sudah berkembang sangat pesat. Jadi itu, Bapak. Di fungsi pertama komputer itu adalah sebagai manajemen data atau basis data. Di dalam basis data atau manajemen data ini, yang terpenting itu adalah bagaimana komputer dijadikan alat atau tool untuk melakukan pengolahan sistem informasi. Ya, apapun data yang kita inginkan ya berkenaan dengan pasien itu ada di cloud. Ya, dengan sistem Internet of Things tadi kita mempergunakan data yang tersimpan di cloud tadi untuk digunakan mengobservasi pasien di rumah sakit. Sehingga data rekam medis itu tidak lagi terjadi secara manual, ya, tetapi sudah tersusun sistematis menggunakan manajemen data yang berbasis IT, ya, atau berbasis teknologi. Nah, maka di dalam manajemen data atau basis data ini nanti, ya, tentu kita harus memiliki bagian-bagian penting di dalam manajemen data yang ada di rumah sakit. Apa yang penting? Yang pertama, kita harus melihat struktur basis datanya, ya. Maka ibu-ibu perlu ingat struktur basis data yang ada di dalam sistem, ya, di dalam informasi manajemen itu ada yang awalnya kalau secara manual kita mengenal kartu identitas berobat, ya. Biasanya kalau kita berkunjung ke rumah sakit itu selalu diberikan ke pasien, ya, ketika dia melakukan registrasi di rumah sakit. Nah, maka tetap harus ada itu. Ya, sebagai register seseorang itu berada atau berkunjung ke rumah sakit, itu dinamakan dengan kartu identitas berobat. Ya, kalau ibu-ibu ya yang sudah mengenal ya atau sudah familiar dengan puskesmas atau rumah sakit yang cukup modern, itu bahkan sekarang itu kartu identitas itu sudah dibikin sebagus mungkin, ya, sudah seperti ID, ya. Biasanya rumah sakit besar sudah mempergunakan hal itu. Maka di dalam kartu itu, ya, itu sudah tersimpan semua data di sana. Jadi kalau kita sudah menggunakan kartu identitas berobat itu berbasis IT, maka di dalam kartu itu sudah tersimpan semua data pasien, terutama data yang berkenaan dengan identitas pasien. Bahkan ya, kartu yang baik itu tidak hanya identitas pasien yang berada di sana, tetapi bagaimana keluhan pasien, kemudian apa obat yang diberikan kepada pasien, itu sudah tersimpan di sana. Itu dinamakan dengan struktur basis data. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam KIB itu ada rekaman.
ya, ada recode namanya, ya. Recode inilah nanti ya yang membuat ya data itu tersimpan dengan baik. Di mana tersimpannya? Itu tersimpan pada server biasanya. Itu tergantung server rumah sakit mempergunakan apa. Kalau servernya misalnya menggunakan hard disk besar misalnya yang tersimpan di rumah sakit, itu biasanya kita mengenal dengan sistem server rumah sakit. Tetapi kalau seandainya data itu tersimpan berbasis teknologi, biasanya dia tersimpan dalam bentuk cloud, ya. Maka jadi nanti ibu-ibu akan mengenal ya untuk penyimpanan data itu ada yang dikenal dengan sistem penyimpanan berbasis cloud, ada juga sistem penyimpanan dalam bentuk biasanya server ya. Tetapi servernya itu tentu menggunakan big data ya. Artinya data itu tersimpan secara besar dan juga mempunyai kapasitas yang besar untuk penyimpanan data pasien. Karena tentu pasien itu berjumlah ratusan, ribuan, bahkan jutaan, ya tergantung nanti sebesar apa rumah sakit atau puskesmas yang ada tempat pasien itu berkunjung. Ya, maka itu penting. Ya, jadi yang pertama di dalam kita mengenal manajemen data atau basis data itu kita tentu harus mengenal struktur basis datanya. Ya, nanti ya ibu-ibu kalau rumah sakitnya yang sudah canggih, servernya itu bisa juga dalam bentuk HPC namanya. Ya, HPC itu adalah sistem high performance computing namanya HPC. High performance computing itu artinya server itu sudah menggunakan teknik pengolahan data menggunakan teknologi yang canggih. Ya, artinya HPC itu mampu mengakses data dengan sangat cepat, kemudian dia bisa mengakses data yang sangat besar. Ya, itu dinamakan dengan high performance computing. Salah satu bentuk dari high performance computing itu adalah yang kita kenal dengan sistem komputer paralel ya atau parallel computing ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya, itulah yang sudah ada berkembang di Indonesia. Maka kalau dalam video pertama yang sudah saya share kepada ibu-ibu kemarin itu, di sana terlihat bahwasanya sekarang sistem informasi manajemen itu sudah berbasis computing, ya artinya kita sudah mengenal ada istilah telemedicine ya atau telemedicine seperti itu, atau kita juga sudah mengenal istilah IoT ya atau Internet of Things. Artinya semua pengolahan data atau semua informasi itu berbasiskan internet ya. Artinya sekarang Bapak Ibu pengobatan itu tidak perlu ketemu dokter dengan pasien itu secara face to face. Yang perlu ketemu itu hanya data saja. Kemudian dokter pun juga melihat data untuk mengobservasi, kemudian melakukan diagnosa kepada pasien. Ya, artinya dia hanya memerlukan data. Ya, dari data itu nanti tentu dia harus menemukan atau dia harus mengumpulkan data yang komplit ya terhadap pasien, baru dia bisa melakukan diagnostik atau diagnosa terhadap suatu penyakit. Jadi sudah berbasis internet seperti itu. Ya, kalau kita lihat di Pulau Jawa itu sudah terjadi ya. Sehingga perkembangan telemedicine ya atau telemedicine di Pulau Jawa itu sudah sangat besar. Oke, nah itu struktur basis data pertama kita karena kenapa di dalam ID card-nya itu sudah terkumpul semuanya karena dia ada rekaman di sana. Kemudian dia juga memiliki data fisik ya yang dinamakan dengan file. Jadi berkas-berkas itu ada di dalam ID ya atau di dalam identitas kartu berobat pasien. Seperti itu yang pertama ya. Oke, kemudian di dalam kartu itu dia ada informasi dari pasien. Informasi itu terdiri dari bagian-bagian tertentu. Ada field-field masing-masingnya, atau ada bagian-bagian tertentu yang dia itu yang pertama berisi rekaman ya. Rekaman itu nanti hasil dari rekaman itu tersimpan dalam bentuk berkas ya atau file-file tertentu. Nah, maka dari itu basis data itu digunakan untuk melakukan observasi atau melakukan diagnosa terhadap pasien. Nah, ini sistem informasi yang sudah mau tidak mau rumah sakit harus menuju ke arah sana ya. Semua rumah sakit sekarang sudah berbasis ini ya. Kartu berobatnya tidak lagi seperti dulu ya yang dicatat menggunakan kertas karton, itu tidak seperti itu lagi, tetapi sudah menggunakan kartu berobat dengan penggunaan teknologi informasi seperti itu. Oke, inilah sistem penyimpanan di dalam database itu ya. Jadi kenapa di dalam satu
ID itu sudah tersimpan semua data tentang pasien karena memang di dalamnya itu ada chip namanya. Ya, chip itu kalau di dalam dunia teknik itu dinamakan dengan IC atau Circuit Identity. Itu nanti yang merekam semua informasi yang ada pada pasien sehingga sewaktu-waktu ketika dokter membutuhkan dia bisa mengakses ID itu. Ya, jadi nanti apakah perlu datang pasiennya ke dokter? Nggak perlu. Ya, dengan catatan dia mau memberikan nomor kode yang ada pada kartu tersebut, maka dokter sesungguhnya bisa mengakses bagaimana data dari pasien. Nah, itu kecanggihan teknologi sudah seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan kartu kredit ya, atau katakanlah kartu debit, nah, di dalam kartu debit atau kartu kredit itu ada angka-angka unik ya yang diberikan kepada kartu yang tidak ada pada kartu orang lain. Nah, kartu unik itulah yang sebenarnya yang mengidentifikasi bagaimana rekam identitas yang ada pada data nasabah seperti itu. Begitu juga dengan kartu berobat tadi. Paham ya Ibu ya? Di dalam sistem informasi rumah sakit ini, yang pertama kita melihat tentang kartu identitas berobat pasien. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh dalam pembuatan basis data di rumah sakit. Ini dicontohkan seperti ini. Sistem informasi rumah sakit yang digunakan itu mempermudah dalam pengelolaan data pada rumah sakit. Ya. Di mana sistem ini tentunya sudah menggunakan metode komputerisasi. Karena dengan menggunakan metode komputerisasi ini, proses penginputan data, kemudian proses pengambilan data, maupun proses pengupdatean data itu sangat mudah, sangat cepat, dan sangat akurat. Apa atau siapa saja objek yang terlibat di sini? Tentunya yang pertama adalah petugas yang mengisikan semua identitas pasien. Tetap harus ada orang yang menginput data. Ya, kalau tidak ada orang yang menginput data, tentu data itu tidak tersedia dengan sangat lengkap. Ya, jadi tentu harus ada petugas. Ini masih menggunakan manusia ini Bapak Ibu. Sementara nanti di rumah sakit terkenal ya di dunia itu sekarang itu tidak menggunakan manusia lagi. Ya, dia sudah menggunakan bantuan robot seperti itu. Jadi untuk rekam medis itu tidak menggunakan manusia. Kenapa? Karena semua data itu by sensor. Ya. Ketika misalnya di dalam identity card-nya sudah terhimpun semua data, maka misalnya fingernya terkoneksi misalnya dengan identity, maka tidak perlu lagi manusianya ada. Tinggal fingernya saja mungkin, maka robot bisa mencetak datanya sesuai dengan bagaimana keadaan pasien. Nah, itu sekarang sudah seperti itu ya kalau di dunia maju ya, di dunia maju. Tapi kalau kita masih menggunakan adanya petugas yang menginput data. Kemudian yang kedua tentu harus ada pasiennya ya. Jadi dari pasienlah petugas ini mendapatkan informasi awal, yang namanya siapa, tinggalnya di mana, kemudian alamatnya lengkapnya seperti apa ya, golongan darahnya apa ya. Itu tentu kita petugas mendapatkan informasi dari pasien. Yang ketiga adalah dokter. Yang keempat adalah ruang. Ya, kalau seandainya penggunaannya masih secara manual, masih ketemu antara dokter dengan pasien, tentu ruang ini penting. Tetapi kalau seandainya sudah menggunakan telemedicine atau telemedicine, maka ruang ini nggak penting lagi, karena ruang sudah digantikan tanpa batas. Ya. Pasien berada di rumah misalnya, dokter juga berada di rumahnya, tetapi pelaksanaan tindakan medis tetap bisa dilakukan menggunakan teknik telemedicine seperti yang sudah saya sampaikan di video awal kita kemarin. Paham ya Ibu-Ibu ya? Ya, mudah-mudahan dapat memahami ya. Ini yang saya sampaikan tadi, tugas masing-masingnya. Maka nanti di dalam penggunaan basis datanya ini biasanya ada simbol ya. Petugas misalnya menggunakan KD petugas ya, chartnya 10, primary key-nya apa, itu sudah menggunakan sistem informasi yang ada di dalam komputer ya. Karena ingat ya, sistem yang bisa diinput di dalam komputer itu ada berbagai nanti ya yang akan kita lihat ya. Oke, hasilnya juga seperti itu ya. Kemudian nanti hubungannya antara misalnya petugas kemudian pasien dokter itu, maka di dalam tabel utama nanti di dalam sistem informasinya, tabel utama itu adalah petugas ya. Tabel keduanya pembayaran misalnya ya. Hubungannya apa, one to many misalnya ketika memberikan pembayaran kepada rumah sakit ya, tentu yang mempunyai peran penting itu adalah petugas ya. Atributnya apa ya. Nah, itu FK ya, sesuai dengan yang ada di dalam bagian ini tadi ya. Nah, itu nanti akan dilihat ketika kita melihat tugas masing-masing empat tadi ya, antara petugas, pasien, dokter, kemudian juga pasien dokter, kemudian yang kedua itu pasien, ini sama ini ya.
harusnya pasien, dokter, ruang ya. Satu lagi ruang ya. Ruangnya di mana? Seperti itu. Nah, ini hubungan masing-masingnya nanti akan bisa dilihat untuk masing-masing sistem informasi yang ada di rumah sakit. Kalau kita bikin suatu kesimpulan, jadi kira-kira seperti ini ya, yang menyimpulkan hubungan dari keempat sistem tadi. Yang pertama pembayaran ya. Pembayaran tentu dia berhubungan dengan jumlah harganya. Dia tentu yang harus ada di sana adalah KD-nya adalah KD pembayaran karena berhubungan dengan pembayaran. Kemudian ketika dia sudah akan melakukan pembayaran, ya maka tentu yang akan melakukan pembayaran siapa? Pasien. Ya. Jadi hubungannya seperti ini. Pasien tentu akan tercatat tanggal datangnya kapan, kemudian alamat pasiennya di mana, nama pasiennya siapa, keluhan awalnya apa. Maka setelah ini terhimpun semua, diberikan kode pasiennya. Makanya di rumah sakit itu biasanya ada gelang, ya, ada gelang pasien. Di dalam gelang pasien itu salah satu yang ada di sana adalah kode pasien. Kemudian kalau seandainya pasiennya itu harus menginap, maka tentu dia membutuhkan ruang, ya. Maka ketika dia menginap, maka tentu ada ruangnya. Apa itu ruangnya? Rawat inap, ya. Di dalam rawat inap tentu harus ada ruang-ruang yang dipakai. Ruang yang dipakai apa? Ya. Di dalam ruang yang dipakai itu nanti tentu akan terlihat nama ruangnya apa, ya, nama gedungnya apa, kemudian kode ruangnya apa. Secara sistematis, ya, itu akan ada di dalam sistem informasi pasien, ya, yang terhubung ke bagian pembayaran, kemudian juga terhubung ke bagian ruang, seperti itu. Nah, itu yang sistem informasi, ya. Kemudian di dalam sistem informasi itu juga nanti akan terhubung pasien dengan perawat misalnya, atau terhubung dengan dokter misalnya. Maka tentu ketika dia terhubung dengan perawat itu tentu juga harus memiliki bukan atasan sebenarnya ya, kolaborasi kerja, maka perawat tentu membutuhkan dokter, ya. Dokter itu juga harus ada KD dokternya, kemudian nama dokternya siapa, kemudian alamat dokternya apa, bahkan spesialisasi dokternya apa. Nah, itu juga perlu, ya. Kalau seandainya perawat nanti membutuhkan rawatan yang perlu penanganan yang lebih spesifik, ya. Nah, itu nanti terhubung. Nah, sehingga ketika satu pasien ya dihubungkan dengan masing-masing bagian, ya, maka tentu nanti dia merupakan satu kesatuan, ya. Ketika misalnya pasien ya membutuhkan suatu pelayanan yang baik, maka dia juga akan berhubungan dengan petugas nanti, ya. Petugas itu harus melayani. Nah, maka siapa petugasnya? Ya. Nama petugasnya siapa, kemudian jam kerjanya kapan, alamat petugasnya di mana, KD petugasnya apa. Semua yang ada di dalam sistem informasi manajemen itu memiliki KD, ya, kartu identitas, ya, dan juga memiliki daftar nama sehingga tidak ada yang luput dari sistem informasi manajemen. Artinya kalau sudah terhimpun seperti ini, kesalahan sekecil apapun itu bisa terlacak. Kenapa? Karena semuanya ada rekodnya, ya, karena ada rekamannya. Paham ya, Ibu ya? Nah, itu sekarang sistem informasi yang ada di rumah sakit. Oke, kita lanjut. Sistemnya itu ya dibandingkan dengan bagaimana sistem informasi itu bekerja, ya kira-kira seperti ini, ya. Masing-masingnya itu ada saling keterhubungan. Di dalam logika matematik kita mengenal istilah implikasi, Ibu. Ya, implikasi itu adalah kalau Ibu-ibu masih mengenal atau mengingat ajaran matematiknya, implikasi itu adalah jika maka, ya. Jika pembayaran dilakukan, maka FK pembayaran tadi itu petugas itu dilaksanakan. Ya, siapa petugas yang memberikan, siapa alamatnya, siapa apa KD petugasnya, kemudian nama petugasnya, alamat petugasnya, jam kerjanya kapan, maka dia berimplikasi, ya. Berimplikasi itu adalah jika pembayaran, maka harus ada KD petugas, maka dia harus ada KD pasien, ya, kemudian ada jumlah harganya. Baru ini yang akan dilakukan pembayaran oleh pasien. Jika ini sudah selesai, maka pasien melakukan pembayaran. Maka di sini akan terhimpun KD pasiennya, nama pasiennya, alamat pasiennya, tanggal datangnya kapan, keluhannya apa, kemudian KD dokternya apa, sehingga nanti terekam semua pembayaran yang harus dilakukan oleh pasien. Dari mana data ini didapatkan? Jika maka ini lagi.
ya dokternya, nama dokternya apa, kemudian alamat dokternya seperti apa, spesifikasi dokter memberikan intervensi kepada pasiennya bagaimana, itu merupakan menjadi catatan-catatan tertentu yang nominalnya akan dibayarkan oleh pasien. Ketika nanti pasien menggunakan ruang, ya, dia melakukan rawat inap misalnya, maka rawat inap pasien itu tentu membutuhkan ruang, ya. Maka ruang rawat inapnya di mana, KD ruangnya apa, kemudian KD pasien tadi apa, kemudian baru dia masuk ke ruang tertentu yang ada di yang sudah ditentukan oleh KD-nya ini. Ruangnya apa, nama ruangnya apa, nama gedungnya apa. Nah, itu sudah merupakan satu kesatuan ketika kita membahas di dalam sistem informasi manajemen di rumah sakit. Oke. Ya, kata-kata ini ya saya tidak sampaikan ke ibu-ibu ya. Nanti bahan ini saya akan kirimkan juga di apa? Kemudian rekaman dari video ini juga akan saya kirim ke ibu-ibu. Jadi seperti apa sih sesungguhnya? Ya, kalau sistem informasi manajemen di rumah sakit itu sudah berbasis internet, kira-kira seperti ini dia. Ya, maka akan ada nanti konsep sistem jaringan komputer yang menghubungkan ya satu bagian dengan bagian yang lain yang ada di dalam sistem informasi. Ya, kita contohkan ini komputer. Ya, maka di dalam komputer itu harus ada alat komunikasinya. Contoh kita gunakan sekarang ini salah satu teknologi ini, media Zoom, ya, yang menghubungkan kita ini, ibu-ibu yang berada di nun jauh di sana, walaupun ada juga yang di sini sekarang ya, karena proses bimbingan, itu terhubung dengan apa? Dengan media komunikasi. Ya. Media komunikasi ini banyak, diantaranya kita menggunakan sekarang adalah Zoom. Ya. Di WA juga ada media komunikasinya, seperti video call ya dan lain-lain. Ya, ada Skype, ya, kemudian ada Gmeet, ya, ada apa namanya? Yang berbayar juga banyak ya, yang tidak berbayar juga banyak ya. Sekarang kita menggunakan yang berbayar ini, walaupun yang tidak bayar bukan kita ya. Nah, ini medianya berbayar ya. Maka media komunikasi ini merupakan jaringan yang penting untuk memberikan informasi ya, informasi. Karena ada alat komunikasi di sana dan juga ada komputer yang menghubungkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan laptop ini, maka tentu media keterhubungan kita adalah laptop. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang menggunakan HP misalnya, ya. Maka tentu media yang kita gunakan itu adalah HP. Apapun yang media yang kita gunakan, yang jelas kita terhubung dengan media komunikasi yang hari ini kita menggunakan Zoom, ya, sebagai platform keterhubungan, ya, sebagai media komunikasi. Maka apa sih yang harus ada ketika kita membahas media itu? Yang pertama komputer, ya. Komputer ya, kalau di awal juga di video juga saya sudah sampaikan ya, perkembangan itu di dalam komputer itu ada yang menghubungkan ya. Kita mengenal ada network interface card namanya atau kartu jaringan. Kalau komputer tidak ada ini atau laptop tidak ada ini, maka tidak bisa dia terhubung. Jadi di laptop atau di PC atau di personal computer itu kita juga membutuhkan yang dinamakan dengan NIC card ya. Di mana NIC card itu adalah network interface card yang berfungsi sebagai kartu jaringan. Kartu jaringan inilah sebenarnya yang menghubungkan dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Ya, kalau tidak ada NIC card ini, maka komputer tidak berfungsi sebagai alat untuk komunikasi internet. Ya, itu butuh NIC card yang pertama. Kemudian biasanya NIC card ini sudah tertanam semuanya dalam komputer. Ya, kecuali komputernya tidak menggunakan memasang NIC card. Ya. Komputer-komputer baru sekarang itu sudah terpasang ya secara sendirinya NIC card ini, dan itu bisa dihubungkan menggunakan kabel LAN atau kabel internet ya. Jadi kalau misalnya komputer ibu-ibu ada di rumah dihubungkan, kalau tidak ada NIC card-nya dan tidak ada misalnya kabel internetnya, maka tentu dia tidak akan bisa terhubung ya ke internet. Jadi perlu juga dia dilakukan hubungan ke internet. Ya. Kalau di rumah tidak ada WiFi, ibu paksakan komputernya pakai internet tentu nggak bisa. Ya, dia juga butuh adanya internet. Ya. Kemudian kita juga ada alat komunikasi lain ya, yang kita kenal dengan hub. Ya. Hub inilah yang saya sampaikan tadi, seperti menghubungkan kabel internet itu ke PC, yaitu hub atau switch. Ya.
hub atau suite ini biasanya baru akan ada kalau ibu-ibu misalnya memasang internet ya, apapun lah dari Telkom ya, IndiHome dan lain sebagainya, atau ibu menggunakan kabel data. Kalau kabel data syarat utamanya ibu menggunakan card lain itu untuk keterhubungannya menggunakan WiFi seperti itu. Ya seperti inilah ya, ini switch-nya. Nah ini nanti dihubungkan dengan kabelnya ya. Kabel ini nanti dihubungkan ke internet. Kemudian juga harus ada modem ya. Modem ini seperti inilah kira-kira ya. Semakin lama modem ini semakin kecil ya. Kalau IndiHome sekarang sudah mengecil ya. Nah, ini tujuannya adalah semakin canggih ya. Walaupun tambah kecil tetapi jangkauan dan kecepatannya semakin tinggi ya. Itu modem. Kemudian kita juga butuh repeater namanya. Repeater ini adalah untuk memperkuat sinyal ya, untuk memperkuat sinyal dari sebuah jaringan. Diperlukan untuk memperpanjang jangkauan jaringan. Ya, kalau repeaternya kecil, maka tentu jangkauannya juga semakin kecil. Ya, kalau kita menggunakan LAN itu aman ya. Sejelek apapun jaringan kita, kalau kita menggunakan LAN itu biasanya jaringan itu akan full ke laptop atau internet yang kita punyai. Tetapi ketika kita tidak menggunakan LAN, ya bisa saja kita menggunakan WiFi, itu ada kalanya jaringan itu terganggu. Ya, itu seperti itu. Kemudian juga ada router. Router itu adalah alat untuk pemandu arah jaringan. Ya, router ini biasanya adalah menentukan jaringan kita itu arah terbesarnya kemana, arah utara, selatan, barat atau kemananya itu ditentukan oleh router ini. Tapi berjalannya teknologi sekarang, router ini kadang-kadang ya tidak terlalu dilihat ya, karena biasanya jangkauan internet itu semakin lama semakin panjang ya, kecuali kita membatasi ya, contohnya kita menghidden internet kita, atau kita membatasi menggunakan password dan sebagainya ya, seperti itu. Ya, kemudian juga ada bridge ya. Bridge ini kalau kita menjembatani dua LAN ya. Sebenarnya kalau di sini kebetulan saya di lab apa nih Bu ya. Ini juga ada bagian-bagiannya ini di sini ya. Kebetulan saya di lab komputer. Ini semuanya ada di sini Bu. Yang saya ceritakan ini, gambar yang saya tampilkan itu ada di sini semua ya. Sehingga kalau ibu-ibu kebetulan ada yang di kampus, kalau ingin mau main di lab komputer, itu sudah bisa melihat apa yang saya sampaikan ini secara nyata. Ya. Inilah Bu sistem yang ada di dalam informasi ini, terutama di sistem informasi manajemen rumah sakit. Ya. Jadi misalnya ini ada komputer A, ada komputer B, ada komputer C, ada komputer B, dan ada komputer E. Semuanya itu terhubung. Ya. Dengan satu sistem yang kita kenal dengan istilahnya LAN, ya, Local Area Network. Ya. Artinya komputer ini saling terhubung. Artinya data di A bisa kita akses di B, data di B bisa kita akses di C, data di C bisa kita akses di D, data di D bisa kita akses di E. Ya, itu dinamakan dengan LAN istilahnya, Local Area Network. Ya, seperti itu. Dan juga ada gateway. Ya, gateway ini adalah untuk menjembatani dua jenis LAN yang berbeda-beda, ya, yang benar-benar berbeda. Dan juga ada media transmisi, ya. Di dalam media transmisi ini nanti tujuannya adalah kemudahan kita menginstalasi, biayanya lebih ringan, kemudian jarak jangkauannya lebih luas, ya, tingkat kendala transmisinya lebih kecil, ya, kemudian kecepatan transmisinya lebih cepat, gitu. Kemudian topologi jaringan yang dirancang juga lebih baik, ya, itu kita menggunakan yang kita kenal dengan media transmisi. Kemudian tentu ya yang utama ya kita menyampaikan sistem informasi manajemen rumah sakit ini yang terpenting itu adalah internetnya. Ya, kalau tidak ada internet ya semua yang kita ceritakan tadi nonsens ya. Sama saja kita menyampaikan sesuatu tapi bahan utamanya tidak ada. Ya. Sebagus apapun transmisinya seperti tadi, tapi kalau internetnya tidak ada, tentu dia tidak akan jalan. Ya, maka yang terpenting itu adalah internet dan layanannya. Ya, sekarang kalau di kampus kita, ibu-ibu kita itu sudah menggunakan ASTINet. Jadi kalau ibu-ibu ke kampus itu harusnya ibu bisa mengakses internet dengan sangat baik. Ya, kenapa? Karena itu berbeda dengan dengan IndiHome biasa. Ya, ASTINet ini lebih luas jangkauannya, kemudian juga
bandwidth-nya juga lebih besar ya, sehingga kalau ibu-ibu mempergunakan fasilitas internet yang ada di kampus itu jauh akan lebih baik ya ketika dibandingkan dengan menggunakan misalnya internet yang ada di rumah seperti kita menggunakan IndiHome dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Maka ibu-ibu ketika kita menggunakan sistem informasi yang ada di dalam rumah sakit, maka kita tidak akan terlepas dari istilah www. Ini sering akses kampus ya selalu menggunakan www ini ya. www itu singkatan ya dari World Wide Web ya, di mana layanan www ini biasanya disebut dengan situs web ya, dan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia ya, asalkan terhubung dengan internet. Jadi catatannya terhubung dengan internet. Kemudian ada juga yang kedua ya, layanan yang ada di internet itu adalah email ya, atau electronic mail. Jadi kalau ibu-ibu menyampaikan emailnya apa, itu singkatan juga sebenarnya ya, singkatan dari electronic mail. Jadi surat elektronik ya, seperti itu. Biasanya menggunakan juga jaringan internet ya. Dan biasanya email ini banyak macamnya ya, ada tergantung vendornya apa ya. Kalau seandainya vendornya Google, biasanya kita mengenalnya dengan istilah Gmail ya. Kalau vendornya Yahoo, biasanya kita menggunakan Yahoo Mail ya. Email seperti itu. Kalau kita menggunakan email institusi, biasanya kita menggunakan .ac.id, karena .ac.id itu singkatan ya, akademik ya, akademik. Jadi makanya dia biasanya perguruan tinggi besar dan juga perguruan tinggi kita di UPN itu menggunakan .ac.id ya, UPN.ac.id itu menandakan bahwasanya perguruan tinggi kita itu berbasis akademik. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan e-learning ya. Di dalam e-learning itu dia adalah pembelajaran elektronik. Ya. Pembelajaran elektronik kalau di kampus kita juga menyediakan ya pembelajaran elektronik yang bisa diakses oleh siapa saja, tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga bisa diakses oleh orang lain ya kalau seandainya ingin mendapatkan buku-buku dalam bentuk digital ya. Bahkan di kampus kita mengenalnya, di perpustakaan kita itu mengenalnya dengan istilah Digilib ya. Digilib itu adalah digital library ya. Maka dia ada di dalam kumpulan e-learning ya. Di dalam e-learning ini kita bisa mengakses dan mendapatkan bahan-bahan perkuliahan dengan berbasis soft copy ya, soft copy, tidak dalam bentuk hard copy. Kalau mau hard copy-nya tentu harus ke perpustakaan nyata ya. Kalau ingin ke perpustakaan maya, maka semua buku yang ada di sana dalam bentuk e-learning ya. E-learning itu adalah electronic learning ya, pembelajaran dalam bentuk elektronik. Tetapi bisa diakses, Sekarang ya, pemerintahan kita juga ada e-government ya. E-government itu artinya adalah bentuk pelayanan pemerintahan terhadap masyarakatnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, ada beberapa model penyampaian utama, yaitu ada government to citizen, ya, government to customer, government to employee, ya, government to business, dan government to government, ya. Di mana e-government ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Ingat ya, beberapa kota kabupaten itu mendapatkan penghargaan dalam bentuk keterbukaan publik, ya. Keterbukaan publik itu dasar utama penilaiannya adalah e-government ini. Ya, semua data itu bisa diakses oleh siapa saja, ya, pemangku kepentingan atau tidak pemangku kepentingan, masyarakat atau orang awam itu bisa mengaksesnya, sehingga terdapat keterbukaan publik. Ya. Maka baru dia mendapatkan suatu penghargaan yang dinamakan dengan e-government. Seperti itu. Jadi inilah bentuk-bentuk dari penggunaan internet dalam hal atau tujuan untuk memudahkan, ya, satu, sistem informasi itu sendiri. Yang kedua adalah memudahkan pekerjaan manusia, ya, daripada manusia itu menggunakan penulisan secara manual, maka dibantu ya menggunakan digitalisasi informasi, ya. Kita juga ada mengenal mailing list namanya, ya. Mailing list ini adalah layanan internet mailing list memungkinkan adanya sebuah forum diskusi antara para pemilik email di internet. Ya, materi ini diskusinya biasanya dikirim ke email ya masing-masing anggota, sehingga nanti penyediaan mailing list ini populer saat ini adalah ada Yahoo Group ya. Di Yahoo Group ini semuanya itu semua informasi yang sesuai dengan skill masing-masing orang itu masuk ke mailing list itu
atau kayak Yahoo Group itu. Ya. Gmail juga ada. Ada grupnya ya, ada Google Google Group ya, itu tergantung ekspor orang di mana. Contohnya di kesehatan masyarakat misalnya. Ada satu grup di kesehatan masyarakat itu, semua informasinya itu terangkum di sana dan dia berisi orang-orang yang sama ya, yang mempunyai kompetensi yang sama, itu berada di sana. Dia membicarakan adalah bagian-bagian tertentu dalam kehidupannya. Oke, sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, silakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya tentang sistem informasi ini, karena masih banyak lagi ya. Ada sekarang e-commerce namanya, ya. Ada lagi sekarang kecanggihan teknologi itu orang sudah memiliki uang digital sekarang. Ya. Ada Bitcoin ya, tidak diterbitkan misalnya oleh Bank Indonesia, tetapi digunakan oleh orang yang memiliki kesamaan visi. Ya. Bapak Ibu mengenal nggak Bitcoin sekarang? Perkembangan teknologi sekarang ada uang digital sekarang namanya Bitcoin ya, yang orang bisa bertransaksi, tetapi tentu yang bertransaksi harus orang memiliki kesamaan visi ya. Kalau nggak sama dengan kita, tentu kita tidak bisa bertransaksi. Orang yang suka yang bermain game seperti itu, kemudian dia mendapatkan ada koin-koin, itu bisa diperdagangkan juga. Nah, itu yang salah satu contoh dari Bitcoin. Ada yang tahu nggak, ibu-ibu? Ini ibu-ibunya masih muda-muda, saya lihat ini. Ada nggak mengenal itu yang saya sampaikan barusan? Enggak, Pak. Enggak ya. Pak Agus nggak pernah main game berarti? Enggak pernah, Pak. Ya, kalau bagus itu ya. Kalau saya juga tahu hobi juga ya. Tetapi kita harus mengenal bahwasanya sekarang itu dunia teknologi itu sudah sangat berkembang dan orang sudah menggunakan tidak lagi uang kertas ya. Kalau uang kertas itu jelas ya uang kuartal ya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pembayaran yang resmi. Ya. Sekarang kalau orang suka main game itu dia dapatkan dapatkan koin itu. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan Bitcoin. Ya. Bitcoin itu bisa ditransaksikan, tetapi tentu sesama pecinta game juga. Ya. Chip itu Pak. Chip ya, salah satunya chip itu. Ya. Salah satunya chip ya. Itu sudah jadi uang digital sekarang dan juga bisa jadi uang kertas juga ya kalau seandainya orangnya sama-sama ya Bu Adriani ya. Bu Adriani pernah tapi nggak suka main gamenya ya. Nggak tahu Pak. Kalau anak muda sekarang itu kalau dia udah lihat ke HP-nya itu jangan ibu nyangka dia itu main HP, dia main game ya. Oh ya sudah iya Pak, banyak yang kayak gitu-gitu aja Pak. Gitu. Nah, itu salah satu yang dia gunakan itu adalah kecanggihan teknologi Ibu ya. Karena presidennya kita sekarang menggalakkan itu juga ya. Apa Bu istilahnya? E-sport ya. Apa itu e-sport? Olahraga menggunakan jari itu Pak. Ya, jari tetapi game sebenarnya kan. Tidak sehat tuh Pak. Iya ya, tidak sehat. Nih Bu, tidak saya menyampaikan ya Bu Adriani semua menyampaikan. Ya. Oke, ada e-commerce ya. E-commerce itu adalah layanan internet untuk kepentingan ekonomi ya, seperti toko online ya. E-commerce di video saya awal ya itu sudah ya Tokopedia, Shopee ya. Ini bahkan di ibu-ibu sekarang kalau dulu kan bunyi HP itu adalah iramanya ya. Kalau sekarang bunyi HP itu Shopee ya itu ya. Itu salah satu e-commerce itu ya. Salah satu e-commerce ya. Notifikasi Pak. Notifikasi ya. Nah, itu kan udah diatur. Halo ya. Pak. Ya, Pak Dodi. Kalau main slot tuh gimana Pak? Ya, game juga atau apa tuh Pak? Sama itu Ibu, sama itu. Main slot. Iya. Berarti Pak Dodi ada ya? Oh, teman-teman kantor sebagian kan. Ya itu dia tanya itu. Dia ada Bitcoin di sana itu, ya? Iya. Ada nih teman Pak Dodi. Ya, ada Bitcoin di sana. Itu bisa diperdagangkan, tetapi tentu sesamanya yang memahami juga permainan. Ya, karena memang ada nanti bahkan ada yang punya penghasilan juga dari sana ya, karena memang jatuhnya judi bukan tuh Pak? Judi pasti judi.
Nah, judi kan Ya. Pak? Tapi jangan kita bahas itu ya. Kita tidak bahas agamanya. Iya. Kita bahas kita bahas sistem informasinya. Itu mau Pak, tidak mau, suka tidak suka, itu nanti sudah ada uang digital yang akan muncul ya tanpa kita sadari itu nanti ya. Dan dia sudah bisa menghasilkan sesuatu bagi orang yang melakukannya ya. Di dalam istilah teknologi itu dinamakan dengan Bitcoin ya. Chip itu atau seperti permainan slot tadi itu menghasilkan Bitcoin atau chip-chip tadi yang bisa diperjualbelikan. Itu ya. Jadi jangan tertinggal pula kita di kesehatan ya. Kita nggak tahu apa sih yang dimainkan orang itu. Setidak-tidaknya kita tidak ikut, tapi kita memahami bahwasanya itu adalah bagian dari kecanggihan teknologi sekarang ini. Ya. Jutaan-jutaan juga mainnya Ibu. Ya, juta-jutaan juga dia dapat hasil. Ya. Kemudian juga ada e-banking. Nah, kalau e-banking ini saya yakin ini semuanya pasti sudah pakai ini. Di HP-nya mungkin semua bank yang ada itu sudah ada e-bankingnya semua. Ya. Bahkan kalau ada yang sudah menggunakan kartu kredit, ini Ibu menggunakan kartu kredit juga? Enggak, Pak. Nanti kalau pakai kartu kredit banyak jajannya, Pak. Kebablasan takutnya, Pak. Jangan kartu kredit, Shopee aja itu udah ada juga pay later-nya. Ya. Shopee, kemudian juga GoPay itu sudah ada. Itu semuanya sudah semi kartu kredit sebenarnya. Sistemnya juga mirip-mirip ya. Nah, itu juga sudah mempergunakan kecanggihan sistem informasi yang ada di komputer atau kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Ya. Fitur e-banking itu sekarang Bu, kalau Ibu lihat itu selalu ada pembaruan. Ya. Tanpa kita sadari dia pungut uang kita tanpa dia tanya ke kita sekarang kan. Iya Pak, kan, udah tambah besar sekarang Pak. Itu ya. Saya karena dahulu itu Ibu butuh sekali pakai kartu BNI itu yang gold. Nah sampai sekarang itu nggak bisa turun itu. Ya, karena saya dulu ke luar negeri ya. Di luar negeri selama beberapa bulan ya. Nah kita butuh itu. Salah satunya kita harus menaikkan debit itu menjadi gold. Ya, saya nggak pakai kartu kredit, tapi gunakan BNI pakai gold. Nah, itu nggak bisa turun sampai sekarang. Dan ya kalau sekarang itu per bulannya sudah meningkat terus tanpa memberikan persetujuan ke kita ya sekarang ya. Dia anggap kita sudah menyetujui saja itu ya. Tapi nggak bisa turun. Di bank itu bisa naik tapi nggak bisa turun ya. Nah, seperti itu ya. Katanya pelayanannya optimal. Ya memang pelayanannya optimal kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kita memang butuh itu. Tapi kalau kita sudah berada lagi di dalam negeri untuk apa gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi e-banking itu ya dikatakan di sini ya memang sudah sangat membantu masyarakat sebenarnya. Dengan adanya mobile banking, ATM ya, dan lain sebagainya yang sudah berbasis elektroniknya e-banking. Oke, kemudian juga chatting ya. Chatting ini ya banyak sekali ya sekarang. Chatting itu tidak hanya via WA aja sekarang, tetapi chatting bisa menggunakan Telegram ya, bisa menggunakan basis-basis yang lain yang berbasis internet ya. Semuanya itu ya merupakan perkembangan atau kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Ada lagi VoIP ini. VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol. Jadi bagi yang memahami internet dengan sangat baik, ini VoIP ini penting untuk mengakses ya terutama data-data yang besar ya, tetapi akses data itu dalam bentuk layanan yang gratis ya. Dia merupakan layanan internet yang memungkinkan pembicaraan via telepon dengan biaya gratis ya. Jika menggunakan layanan internet yang satu ini, Anda hanya memerlukan koneksi internet tanpa harus membayar pulsa telepon ya. Nah, ini VoIP. Apa yang sudah menggunakan hampir semua ya. Yahoo Messenger juga ada video call-nya sekarang ya. Kemudian WhatsApp sudah lama. Kemudian Telegram apalagi ya sudah sangat canggih sekarang. Jadi semuanya sudah menggunakan VoIP ini. Kita tidak perlu menggunakan membayar pembayaran pulsa teleponnya, tetapi kita hanya menggunakan kuota internet. Nah, sekarang ini adalah suatu studi kasus manajemen jaringan di rumah sakit. Kita baca ini bersama-sama ya, Ibu-ibu ya. Rumah sakit Muhammadiyah sudah menggunakan jaringan komputer. Saya rasa di tempat Ibu-ibu juga sudah ya. Puskesmasnya sudah Ibu? Bu Adriani di dinas pasti sudah ya? Bu masih mirip? Saya di kelurahan, Pak. Oh, di kelurahan. Di kelurahan sudah internet sekarang, Bu ya? Sudah. Udah kan? Sudah pakai LAN juga, Pak. Sudah pakai LAN juga. Nih, kita lihat di sini. Jaringan komputer tersebut terdiri dari jaringan untuk sistem rumah sakit dan jaringan internet.
Jadi sistem rumah sakitnya sudah ada, sudah berbasis sudah berbasis web seperti itu. Kemudian hardware yang digunakan pada jaringan rumah sakit Muhammadiyah terdiri dari satu buah server. Jadi servernya sudah ada untuk penyimpanan data. Kemudian satu buah router dan beberapa switch. Artinya nanti internetnya itu bisa diakses di beberapa tempat, ya. Jadi ada switchnya. Kemudian kedua jaringan tersebut terpisah satu dengan yang lainnya. Kedua jaringan komputer yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dipisahkan oleh gedung satu dengan gedung yang lainnya. Kenapa dia ada switch? Karena gedungnya banyak. Ya. Jadi gedung satu dengan gedung yang lainnya itu disambung dengan adanya switch. Kemudian kedua jaringan komputer yang ada pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang itu dipisahkan oleh gedung satu dengan gedung lain. Kemudian bentuk topologi jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ini adalah topologi star. Jadi ada bentuk jaringan utama, ya, topologi star. Tujuan dari membangun jaringan komputer ini adalah membawa informasi secara tepat tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, ya, atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver. Jadi pengirim itu dinamakan dengan transmitter, kemudian penerima itu dinamakan dengan receiver. Kemudian melalui media komunikasi, beberapa manfaat yang terdapat pada jaringan komputer tersebut antara lain yang pertama, pengguna dapat saling berbagi printer dan kualitas tinggi. Di tempat Ibu ada nggak satu printer, tetapi bisa digunakan bersama, tapi tidak perlu pindah ke tempat printernya? Ada nggak tempat Ibu? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, itu ya, ini sama dengan ini. Ya. Jadi, artinya selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan komputer dapat lebih murah dibandingkan lisensi standar alone terpisah untuk jumlah pengguna yang sama. Pertanyaannya di tempat Ibu, semua sistem yang ada di sana itu berlisensi tidak? Bu Fit, Ya, Pak. Ada lisensinya nggak di sana? Misalnya Windows-nya itu berlisensi. Ada. Oh, ada. Ini Ibu, original, Pak. Ori ya, Ori ya, tidak bajakan ya? Enggak, Pak. Ibu di dinas? Dinas, Pak. Oke, dinas mana Ibu? Payakumbuh, Pak. Oke, sip. Oke ya, ini sudah ada. Kemudian jaringan komputernya itu membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Ada nggak ibu-ibu di sini yang menggunakan Windows-nya tidak ori? Kita langsung ke kasus saja ini. Bu Adriani, Windows-nya ori? Ori, Pak. Ori. Kantor soalnya, Pak. Oh. Bu Tri, ayo kita mau menanyakan yang tidak ori ini. Harus ada kasusnya, baru bisa terdapat ya. Contoh yang tidak ori itu gimana, Pak? Windows-nya itu bajakan. Misalnya ketika, kalau saya ini ori nih ya, Ibu lihat nggak di Windows saya itu, coba Ibu perhatikan nih. Saya coba buka Windows ini ya, saya stop share ini dulu. Oke. Ibu lihat nggak di tempat saya ini? Ibu lihat sekarang internet kan? Kalau yang tidak ori itu biasanya muncul di sini. Windows-nya itu perlu up to date atau lisensi. Trial dia, Pak. Ada trial seperti itu ya. Ada trial. Ya, itu berarti dia tidak ori. Ya. Oke, seperti itu ya. Saya coba pindahkan lagi. Oke, saya coba. Kalau yang tidak ori itu seperti itu. Nah, jadi kalau yang ori itu tidak muncul trialnya itu, ya. Dia suruh sewaktu-waktu agar misalnya diaktifasi seperti itu. Ada Windows to activation seperti itu bahasanya, ya. Biasanya bahasa Inggrisnya. Kalau dia sudah ori biasanya tidak muncul itu, ya. Nah, maka kalau seandainya itu muncul, ya maka kasus yang kedua ini itu akan terjadi. Ya, di mana di sini jaringan komputer itu membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Ya. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dengan hak akses yang bisa diatur perangkat. Ya. Jadi ingat nanti Ibu ya, kalau Ibu nanti di Payakumbuh ada server nggak, Ibu Fit ini ya? Di Payakumbuh itu ada server. Di tempat itu. Server tuh di Kominfo, Pak. Kominfo, Pak. Oh, tapi kita bisa mengakses ya?
Nggak Bisa, apa-apa ya, Pak. dimanapun Bisa berada kita server linkkan. yang Bisa kita kita linkkan. linkkan dari Kominfo. Nah, berarti cocok ya. Kalau datanya tersimpan seperti yang disampaikan oleh Fidinia tadi, ya Ibu Fidinia tadi, maka semua data itu tersimpan dengan sangat baik. Ya, tidak mungkin akan ada data itu hilang. Ya, beda ya kalau di komputer kita simpan, ya komputer kita kadang-kadang kena virus ya atau dihack sama orang, maka datanya hilang. Tapi kalau dia tersimpan di server, apalagi servernya mempunyai security yang baik dan handal, itu biasanya data itu akan tersimpan dengan sangat baik dan aman biasanya. Ya, nah, jadi up to date dari data itu juga akan bisa diakses secara lebih baik. Ya, kalau seandainya dia menggunakan jaringan komputer, ya, sehingga data itu bisa diselamatkan atau dapat aman tersimpan. Yang ketiga, jaringan komputer itu membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan banyak komputer, kemudian kita mengakses satu data yang sama, bisa. Ya, maka jaringan komputer yang baik itu jaringan komputer yang cukup baik, memberikan bandwidth yang besar, itu bisa membantu proses berbagi data itu lebih cepat. Ibu pernah nggak di laptopnya di bawah Windows Explorer itu ada berbagi data? Pernah nggak lihat? Bu feed ini ya? Ini kayaknya biasa. Sih, Bu. Tergantung Windows, Pak. Oh, enggak tergantung Windows itu. Semua Windows biasanya itu ada di bawahnya itu. Kalau dia terkoneksi dengan misalnya dengan komputer lain, kemudian data lain, maka kita bisa berbagi data. Ya, nah, itu nanti yang membuat dia itu lancar pembagian datanya itu adalah jaringan komputer. Ya, apalagi kalau seperti saya sekarang, saya terhubung menggunakan kabel LAN. Ya. Kabel LAN, kemudian kabel internet. Ya. Nah, itu biasanya kita membagi data itu sangat lancar. Ya. Apa yang mempengaruhinya itu? Yang mempengaruhi lancar atau tidaknya itu adalah jaringan komputer. Ya, jaringan komputer. Baik itu LAN maupun internet. Bapak Ibu sudah memahami ya, mana yang LAN, mana yang jaringan internet ya? Oke, sudah. Kemudian yang keempat, jaringan komputer itu memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Bahkan kalau saya Bu, waktu misalnya bekerja di Bandung ini, saya ingin akses data dari Australia misalnya. Saya bisa menggunakan satu sistem berbagi, atau saya bisa membuka akses komputer yang ada di Australia. Kebetulan saya di S3 itu di dua tempat, satu di Bandung di ITB, satu lagi di Australia. Ya, jadi ketika saya misalnya mengakses data di Australia, saya menggunakan, ya saya coba lihat di sini ya, kalau masih ada ya. Satu itu ada namanya Qt, satu lagi ada namanya TeamViewer. Ibu pernah nggak mengenal TeamViewer? Ada nggak yang sudah kenal? Jadi TeamViewer ini nanti bisa membuka data yang tersimpan di semua tempat, ya, terutama bisa nggak saya itu mengakses posisinya. Nah ini Bu lihat nggak desktop saya? Nah ini yang saya bilang Bu, kalau dia ori, coba Bu perhatikan sini. Kalau dia ori, Ibu lihat nggak sekarang apa yang saya share sekarang? Lihat, Pak. Nah, ini yang saya bilang TeamViewer, Ibu. Jadi ketika saya misalnya berada di Bandung, saya ingin mengakses komputer kerja saya di Australia, misalnya. Saya menggunakan TeamViewer ini. Maka kita bisa mengendalikan, ya, kinerja komputer yang ada di Australia, seperti itu. Coba Ibu lihat sekarang Windows saya, ini Windows 10 Pro, ya. Ada build-nya, ada release-nya. Ini menandakan Windows-nya itu ori, gitu ya. Jadi kalau kita ke luar negeri, salah satu yang dilihat di komputer itu ini ori atau tidak komputer kita. Biasanya kalau komputer kita tidak ori itu dipermasalahkan di bagian imigrasi, ya. Biasanya disuruh hilangkan, ya. Kalau Ibu bawa komputer bajakan nanti ke Australia itu kena, ya. Tapi kalau komputernya ori itu biasanya aman. Nah, ini Bu ya, ini berbagai sistem yang ada di jaringan komputer yang bisa kita mengakses dunia luar, ya. Ini namanya TeamViewer. Ini ada lagi yang namanya Qt ini Bu ya. Ini Qt ini tujuannya adalah untuk mengakses cluster komputer. Cluster komputer ini adalah komputer jaringan yang bisa diakses untuk memperlancar kerja kita untuk mengakses data yang besar. Ya. Dia ada Qt di sini, kemudian ada WinSCP. Jadi
Ini tiga ini adalah untuk mengakses data yang besar ya ketika kita berada di dua tempat yang berbeda ya ketika kita ingin membutuhkan jaringan koneksi internet yang bagus. Tentu ya ketiga sistem ini memerlukan sistem jaringan komputer yang sangat baik. Seperti itu. Paham ya Bu ya? Oke, ya. Dan paham ya. Kita lanjutkan ya. Jadi sistem apa lagi sebenarnya yang ada di sistem informasi manajemen di rumah sakit ya, terutama di tempat-tempat kita bisa melakukan penanganan kesehatan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Coba saya ingin dapatkan feedback dari ibu-ibu ini. Kalau seandainya saya tanyakan ke ibu-ibu, ini pertanyaan. Sebutkan perbedaan alur pendaftaran pasien rawat jalan secara manual dan elektronik. Ini rawat jalan ya. Coba sejauh pengalaman ibu di rumah sakit. Ya, kalau ibu dinas pasti laporan rumah sakit ibu tahu ya. Kira-kira apa perbedaannya, ibu-ibu? Yang pertama saja dulu. Kalau rawat jalan, Ya. kalau rawat jalan yang manualnya mendaftar langsung ke rumah sakitnya atau puskesmasnya Pak. Elektronik bisa di rumah saja untuk pendaftaran. Oke, itu satu ya. Itu benar ya. Jadi kalau dia manual, maka biasanya datang ke rumah sakit, ya, keluarkan kartu, mungkin kartunya kartu lama ya Bu ya, masih pakai kertas ya, kemudian mendaftar ya. Maka sudah selesai mendaftar. Elektronik bisa dari rumah saja. Bahkan sekarang ini Bu, kalau dengan BPJS pun sekarang kita sudah bisa mendaftar online ya. Sudah Pak. Itu. Ya, jadi itulah perkembangannya, salah satu perkembangan dari teknologi. Bahkan ya, kalau kita mendaftar secara manual, kadang-kadang jadi ini pertengkaran pas lebih datang. lama. Pas datang di rumah sakitnya, kadang-kadang bertengkar ya. Awak datang dulu ya, tapi yang datang yang kemudian ya dilayani terlebih dahulu karena dia mendaftar secara online. Nah, informasi ini perlu juga dinas atau puskesmas sampaikan ke masyarakat. Ya, kadang-kadang kan jadi pertengkaran juga pas di rumah sakit. Awak datang dari tadi lah. Kok ini lo dulu, seperti itu ya, karena dia mendaftar di rumah menggunakan elektronik ya. Oke, jawabannya benar ya. Jadi salah satu yang apanya adalah satu mendaftarnya di rumah, satu lagi mendaftarnya harus datang ke rumah sakit. Yang kedua, cari layanan internet lainnya selain yang ada di modul ini. Apa kira-kira Bu layanan lain yang ada di internet yang biasanya digunakan juga di rumah sakit? Saya sudah sampaikan juga ya. Tadi ada telemedicine. Kemudian ada apa lagi Bu? Ada telemedicine, kemudian ada IoT. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa itu Bu telemedicine, Bu Adriani Zulfa? Layanan untuk konsultasi tentang obat-obatan Pak. Sistemnya bagaimana Ibu? Benar, itu dah. Apa tidak obat-obatan saja ya? Tidak hanya obat-obatan, ya, konsul segala macamnya ada di sana. Konsultasi. Nah, terus bagaimana cara melakukannya Bu menggunakan telemedicine? Ada nomor kontak yang dituju biasanya Pak. Nanti ada petugas atau dokter yang piket menjawab pertanyaan-pertanyaan dan konsultasi tentang pasien tersebut secara langsung gitu Pak. Menggunakan media elektroniknya. Oke, telemedicine ya. Seperti itu Bu Sesmi. Bu Sesmi Doni. Kita diskusi lah ya. Biar pelatihan kita ini selesai ya. Nah, ya. Apakah benar seperti itu Bu Ces? Ayo Bu Ces. Ingat ya, telemedicine. Ya, tele itu adalah telekomunikasi. Telekomunikasi yang dilakukan secara digital ya. Online. Ya. Ayo Bu Ces. Bu Ces. Ayo. Tambahkan yang dijawab Bu Adriani itu udah agak benar ya, tapi belum lengkap. Ya. Nah. Terus diapakan lagi Bu? Apa yang dibutuhkan agar telemedicine itu bisa terlaksana? Yang pertama dia harus ada apa Ibu? Pasien. Yang kedua dia harus ada
Konsultannya, Pak. Konsultan. Yang ketiga dia harus ada Medianya, Pak. media. Berarti harus ada ruang. Ruangnya, nah inilah yang dinamakan dengan media. Ya, tetapi medianya tidak perlu ruang seperti tadi. Ya, ruangnya adalah maya. Elektronik. Ya, elektronik. Berarti dia membutuhkan apa, Ibu? Di media itu? Jaringan. Aplikasi berarti, Pak. Aplikasi yang mempunyai jaringan Internet. Itu sangat banyak sekarang, Ibu. Ya, rumah sakit besar, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia sudah menggunakan ini. Bahkan kalau Ibu mau berobat ke Malaka, rumah sakit Malaka, awalnya sudah ada telemedicine ini. Bahkan nanti ketika Ibu datang saja, misalnya di Bandara Malaysia, itu sudah dijemput oleh pihak rumah sakit di sana, karena dia sudah menggunakan telemedicine ini. Ya, konsultasi sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pasien itu berangkat ke Malaka. Ya, dia sudah menggunakan telemedicine ini. Artinya di sana pasien, kemudian ruang itu adalah jaringan internet, kemudian aplikasi seperti yang Bu Adrian sampaikan tadi itu dibutuhkan agar semua kegiatan yang berkenaan dengan telemedicine itu bisa berjalan dengan sangat baik. Pertanyaannya, apakah dia melakukan intervensi langsung ke pasien, Bu Adrian? Secara langsung tidak, Pak. Tapi Bagaimana berupa saran sebelum ke rumah sakitnya mungkin ada, Pak. Ya. Jadi catatan untuk telemedicine ini biasanya adalah tahap awal untuk dilakukan tindakan medis. Ya, makanya tadi ketika saya sampaikan di Malaka misalnya, sebelum dia sampai ke Malaka, intervensi sebenarnya sudah dilakukan, tapi intervensi tidak langsung berkaitan dengan pasien. Intervensi yang dilakukan hanya pemberian obat-obatan sebagai penanganan awal untuk kasus yang diderita oleh pasien. Saya ingin cerita sedikit ini, Ibu. Kebetulan saya di S3 itu di radioterapi. Ya, radioterapi itu adalah salah satu penanganan kanker menggunakan radioaktif. Ya, kebetulan saya S3 itu satu di Rumah Sakit Siloam Hospital di Karawaci, Tangerang, Banten. Kemudian satu lagi di Rumah Sakit Princess Alexandra Hospital di Australia. Ini saya menyelesaikan S3 saya itu di 2 tempat rumah sakit, satu di Siloam, satu lagi di Alexandra Hospital di Karawaci. Saya menggunakan di S3 itu teknik penghancuran kanker otak atau karsinoma mami untuk brain cancer menggunakan radioaktif. Radioaktif yang saya gunakan itu adalah kobalt 60. Ya, jadi penanganannya itu ya seperti yang saya ceritakan tadi. Itu alurnya seperti itu, Ibu. Ya, jadi ketika ibu-ibu misalnya ada gangguan misalnya brain cancer misalnya apakah itu makluma atau yang lain, itu sebelum datang ke rumah sakit itu kita sudah menggunakan telemedicine terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum pasien itu betul-betul datang ke rumah sakit itu sudah dilakukan penanganan tahap awal sehingga apa yang dilakukan oleh pasien sebelum sampai ke rumah sakit itu sudah bisa dilakukan pasien terlebih dahulu. Lakukan A, B, C, D itu merupakan anjuran sebelum pasien datang ke rumah sakit. Nah, itu sudah menggunakan teknologi. Seperti itu. Oke, pertanyaan kedua sudah kita jawab. Ya. Pertanyaan ketiga. Apa saja perlengkapan utama yang harus ada untuk membuat jaringan komputer? Nah, itu sudah ada tadi. Ya. Komputer. Ini LAN-nya. Wifi, LAN. Ya, LAN. Apalagi, Bu? Wifi. Ya. Apalagi? Wifi, Pak. Wifi. Apalagi? LAN. Apalagi? Modem. Komputernya, Pak. Ada router, ada bandwidth dan lain sebagainya. Ya, nah itulah yang harus ada. Wireless. Jadi komputer itu bisa berjalan dengan baik. Membuat. Oke ya. Oke, selesai kan kita ya? Selesai kita di jaringan komputer. Ya, Nggak jadi tugas, Pak. Nggak jadi tugas ya. Tugasnya nanti ada. Tenang lagi, ada tugas. Nggak usah. Semangat kami, Pak. Nggak usah lagi, Pak. Nggak usah lah, Pak. Jangan ada, Ibu kan nggak ketemu sama saya, atau itu harus ada yang Ibu bikin gitu ya. Masa ya nggak kan ada udah dijawab tuh, Pak. Itu ya aja kan lah, Pak. saya bantu juga menjawab kan. Ya. Jadi petunjuknya Ibu untuk membantu. Nah, kalau seandainya nanti, tapi mungkin barangkali yang ini tidak, ya, yang ini tidak akan saya tanyakan. Ada basis data, kemudian ada jaringan komputer. Itu yang intinya ya, yang ada di dalam. Ini ada tesnya. Tapi tesnya ini Bu, kalau Ibu dibuka ini ada kuncinya. Nah, makanya saya nggak tampilkannya. Nanti Ibu lihat tuh lagi kuncinya nanti ya. Oke. Nah ini Bu, ada glosarium ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan
peralatan komputer, nanti Ibu akan berhadapan dengan ASCII seperti itu. Jadi ASCII ini adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad American Standard Code, ya, for Information Interchange, yaitu standar dalam pertukaran informasi, itu ASCII, ya. Jadi bahasa-bahasa pemrograman komputer itu sering kita mengenal ada ASCII. Ini dia. Kemudian tadi ada field, ya. Field ini adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad data yang tidak bisa dipecahkan menjadi lebih kecil lagi. Jadi dia membuat data itu lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada NIC. NIC itu adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad suatu jaringan yang biasanya ada di setiap komputer. Jadi ini sistem yang ada di dalam komputer atau jaringan. Oke, nggak ada pertanyaannya, Ibu sampai di sana? Nggak ada, Ibu? Paham ya? Keren ya, Ibu. Sama. Pak Agus, paham ya Pak Agus? Cukup Pak, sama paham Pak. Alhamdulillah. Saya nitip pesan ke Pak Agus kemarin kan untuk teman-teman ini karena kesibukan akhir tahun ya, kan ini ceritanya kemarin. Tolong dicek videonya. Ternyata ada yang mengecek ya Bu Adriani ya. Tapi ada dicek kemarin ya. Tapi paham nggak video itu? Ada dilihat sih Pak. Ada dilihat ya. Oke, saya coba tayangkan ini ya. Ini salah satu kecanggihan teknologi sekarang ini. Saya ingin berbagi juga ke ini. Mudah-mudahan masih saya simpan. Tapi kalau tidak ada suaranya nggak apa-apa Ibu ya, kita tidak dapat suaranya. Ada dua video yang ingin saya perlihatkan ke Ibu ya sebagai perkembangan teknologi sekarang. Ibu bisa lihat sekarang? Di perkembangan, ini barangkali Ibu juga pernah melihat barangkali ya, laparoskopi. Ya. Laparoskopi ini adalah salah satu suaranya bisa Ibu dengar? Suaranya nggak keluar Pak. Nggak keluar ya? Nggak ada Pak. Ya. Tapi saya ingin menjelaskan ke Ibu sekarang bahwasanya perkembangan dari teknologi ya, ini bagian juga dari teknologi informasi sebenarnya. Itu penanganan operasi itu bisa menggunakan laparoskopi sekarang. Laparoskopi itu kata kuncinya adalah dokter tidak perlu lagi melakukan pembedahan besar pada pasien, tapi dia hanya menggunakan pembedahan minimal invasif namanya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi sedikit saja sebagai ilmuwan untuk ibu saja. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya. Expert saya itu memang di radioterapi, terutama di Gamma Knife. Saya ingin memperlihatkan ke ibu-ibu seperti apa perkembangan penanganan kanker otak ya. Tidak perlu menggunakan operasi, tetapi kita hanya menggunakan Gamma Knife. Berapa persen keberhasilannya, Pak? Oke, nanti kita ini ya, kita diskusikan. Saya ingin perlihatkan dulu berapa persen keberhasilan. Mungkin barangkali kalau
videonya ini bisa Ibu dengarkan suaranya bagus ya. Cuman memang videonya ini tidak bisa diperlihatkan didengarkan suaranya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Oke, sekarang Ibu lihat slide apa ya? Slide Windows Explorer ya. Nah, ini kebetulan saya di Silom ini, beberapa foto dan juga ada. Jadi saya ingin kalau saya langsung buka di sini, Ibu lihat videonya nggak ya? Kita coba cek dulu. Siapa tahu bisa keluar teman. Ini apa yang Ibu lihat sekarang? Apa yang Ibu lihat? Gambar-gambar, Pak. Center Indonesia, Gambar, Pak. Pak. Ini gambarnya Center Indonesia. Terlihat? Belum, Pak, belum terbuka. Sekarang? Sekarang terbuka? Belum, Pak. Enggak ya? Oh. Enggak, Pak. Terbuka enggak? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Oke. Tidak bisa seperti itu. Dia harus dibuka. Oke, harus dibuka kayak gitu juga ya. Oke, saya stop dulu ini. Oke, sekarang Ibu apa yang terlihat? Lagi proses, Pak. Ada, Pak. Ya? Nah, ini. Tapi suaranya nggak ada ya, Pak? Enggak, Pak. Ini gambar Connect HD Indonesia. Ini teman-teman saya di sana ya. Ada perawat kritis di sana ya. Perhatikan Ibu, kita nggak perlu masuk ke ruangan itu ya, semuanya berbasis robot ya. Jadi tinggal tekan ya, kita berada di ruang yang berbeda itu. Karena di bagian ini ada nanti radioaktif yang sangat ini ya, sangat besar. Kalau dia terbuka itu ya. Perhatikan ini Ibu ya, pasien tidak perlu menginap di rumah sakit ya. Jadi setelah dilakukan tindakan, dia langsung bisa pulang. Nah ini ya.
Nah, tadi kan bertanya berapa persen ya? Jadi semua yang treatment itu Berhasil. indikasinya berhasil. Ya. Dan yang menjadi kelebihan di sini, dia tidak perlu melakukan invasi, ya, nggak perlu dibokak batok ke kepalanya, ya. Kita hanya menggunakan radioaktif kopal ini saja. Langsung ke sasaran apanya ya Pak? Ini nama dokternya dokter spesialis bedah saraf. Ya. Kan namanya Pak Lufri ya, Pak Dokter. Kita panggilnya Pak Lufri ya. Ini teman saya ini, teman-teman di sana ya. Yang di belakang ini Pak Elias Sudianmoko, dia fisikawan medisnya. Jadi kebetulan saya itu fisikawan medisnya, medical physics. Nah, medical physics. Ya, jadi dia bisa pulang di hari itu juga ya setelah dilakukan treatment. Jadi kalau ibu-ibu lihat ya, publikasi saya itu memang berada di Scopus ya. Itu teman-teman saya di sini ada semua namanya. Ya. Pak Alias Sudianmoko ya, Pak Irhas ya ada di sini ya. Nah ini sayang, ini bahasa Indonesianya jelas ini. Tapi ibu nggak bisa dengar ini ya. Ya, Professor of Neurosurgery ya, Siloam Hospital di Karawaci. Inilah kalau ibu-ibu sini nanti ya, kita lihat video ini lebih jelas ya. Karena gini ya, ibu-ibu kalau kita bandingkan dengan terapi atau pengobatan menggunakan konvensional, itu kan harus buka batok kelapa. Itu banyak banyak yang akan terjadi pada pasien ya, tidak hanya harus disambung lagi. Nah nanti akan ada saja tuh celahnya. Ini contohnya ibu ya, Bu Vera Dewi ini umur 45 tahun, dia ada dia ada meningioma, kemudian kita lakukan dengan gamma knife ini. Setelah itu dia bisa beraktivitas lagi. Padahal sebelumnya dia menderita sakit yang sangat luar biasa pada kepalanya, bahkan sampai dia tidak sadar. Tapi satu hari setelah kita lakukan treatment ini, ibunya bisa lagi kembali bermain pingpong sama anaknya. Karena apa yang menyebabkan itu? Karena memang di kobal itu dia waktu paruhnya itu cepat. 5 sampai dengan 6 jam. Ya, 5 sampai dengan 6 jam itu dia meluruh bersamaan dengan hancurnya kanker otak ya, miomanya. Padahal dia 1 hari sebelum dilakukan treatment untuk kanker otak, miomanya. Seperti itu. Ini udah promosi ya.
kira-kira seperti itu ya yang ingin saya share ya. Ini. Tadi ada pertanyaan ibu-ibunya. Apa Bu pertanyaannya? Atau sudah terjawab dengan adanya slide tadi? Jadi kalau tingkat keberhasilannya itu Bu, hampir 100% ya kalau tingkat keberhasilannya. Apa? Karena memang sebelum tindakan itu dilakukan ada 3 komponen yang bekerja Ibu. Yang pertama itu adalah kita mengenal di dalam treatment kanker itu ada TPS namanya, ada treatment planning system. Ya, treatment planning system itu adalah merancang bagaimana tindakan real yang akan dilakukan ke pasien. Biasanya kita sudah mengenal ukuran kankernya itu berapa, ya, kemudian kejinakan atau keganasan kankernya bagaimana, kemudian pergerakan kanker itu mengikuti organ di sekitarnya itu seperti apa, itu sudah diawasi, sudah dilakukan penanganan yang lebih awal. Ya. Jadi ukuran, kemudian pergerakan, kemudian nanti keganasannya seperti apa, itu sudah kita cek sebelumnya, sebelum kita melakukan tindakan ke pasien. Itu yang melakukan adalah fisikawan medis. Kemudian dari mana data itu didapatkan? Dari dokter radiologi. Ya, biasanya kita kalau di treatment kanker menggunakan kanker otak ini kita menggunakan data MRI, ya, data magnetic resonance imaging. Data itu sudah kita ketahui ya, ukuran kankernya seperti apa, kemudian keganasan kanker seperti apa, dan juga yang terpenting itu adalah kita harus mengetahui organ at risk. Kemudian jaringan sehat di sekitarnya. Organ at risk dan jaringan sehat di sekitarnya itu harus benar-benar kita amankan. Sehingga tidak mempengaruhi pemberian radioaktif tadi. Kita nggak mau target kena, tetapi jaringan sehat di sekitarnya dan organ at risk di sekitarnya juga kena. Karena kalau itu kena, maka bisa mengakibatkan kefatalan kepada pasien. Ya. Kankernya hilang, tetapi dia juga hilang. Ya. Pasien juga meninggal. Jadi perlu dilakukan treatment planning system untuk ketiga hal itu. Target kanker itu sendiri, kemudian OR, organ at risk, kemudian jaringan sehat di sekitarnya harus betul-betul diketahui dan diawasi agar tidak terkena radioaktif. Ya. Jadi itu di TPS bermainnya seperti itu. Kemudian nanti pemberian dosisnya juga yang menentukan itu fisikawan medisnya. Ya. Jadi dosisnya diberikan berapa, kemudian bagaimana cara pemberiannya, karena agama Naif ini adalah pemberian dosis berdasarkan fraksi, maka nanti, tadi kan Ibu lihat ada seperti warna biru ya. Warnanya itu ada 3 sebenarnya. Ada warna merah, ada biru, ada kuning. Ya, itu menandakan diameter dari konduktor sistem dari pemanah itu. Diameternya itu ada 4, ada 8, ada 16. Ya. Jadi nanti berdasarkan fraksi-fraksi itu nanti dosis itu diberikan ke kanker. Tidak diberikan kepada selain kanker. Jadi kepastian itu perlu dipastikan oleh fisikawan medis. Nah, gitulah kira-kira ya, cerita sedikit ya tentang apa yang telah saya lakukan ya di S3 kemarin. Ya, mudah-mudahan sebagai pengalaman ya untuk Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kan juga ya setidak-tidaknya tentu harus juga mengetahui ya apa sih teknologi terbaru ya untuk penanganan kasus-kasus yang sekarang sudah banyak ya. Prevalensi kasus kanker pun sekarang sudah sangat banyak. Di S2 saya itu malahan ke ini Bu, ke prostat kanker ya, menggunakan brachytherapy. Artinya melakukan penanaman kanker, penanaman radioaktif di dalam kanker itu sendiri ya, untuk prostat ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Ya, waktu kita masih ada, kita coba lanjut dulu. Selanjutnya. Ada nggak pertanyaan? Atau paham saja dengan apa yang saya terangkan? Hebat ya, saya menerangkan ya. Kalau Ibu-ibu langsung paham. Ini baru kali pertama ya kita bertemu ya Bu ya. Kemarin katanya Ibu-ibu Pak Agus ya. Pak Agus kemarin kata siapa ya? Ibu-ibunya sibuk ya. Ya sibuk Bu Adriani. Tutup tahun Pak. Oh. Laporan keuangan ngejar. Tapi aman ya? Aman kan? Alhamdulillah Pak aman. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau ya, ini kayaknya nggak terlalu penting ya. Tapi nanti mungkin yang saya berikan PR ya, Ibu ya. Nggak apa-apa Ibu ya.
Ini langsung ini. Mail merge gampang gitu Ibu ya. Mail merge ini masih menggunakan masih menggunakan Microsoft Word ya. Mail merge tahu kan Bu Fit di Nia Nurul Hasanah? Bu Fit? Apa Pak? Nggak dengar nih Pak. Mail merge itu saja. Ini. Saya mau berikan topik ini ya, tapi karena ini gampang ya, saya nggak perlulah menerangkannya ke Ibu ya. Tinggal Ibu baca ini, kemudian Ibu coba lakukan, Ibu bisa mengerjakannya. Apalagi Ibu sudah familiar ya menggunakan Word, sudah kan Ibu ya? Nah, ini Bu, menu yang digunakan di RMIK ya, di manajemen rumah sakit. Tunggu saya langsung saja ke ininya ya. Langsung saja tugasnya. Kalau ini kan udah biasa Ibu ya, bikin grafik ya, bikin radar kayak gini udah biasa. Udah mainan makanan Ibu sehari-hari ini. Jadi kira-kira di tahun ya. Bu Amel kebuka. Nah, ini Bu, fungsi Microsoft Word dalam karya tulis itu aman ya. Ini Ibu nanti kan bikin ini ya, bikin skripsi kan? Ini nanti Ibu baca aja ini ya. Bagaimana cara-cara cepatnya Ibu ya. Jadi jangan Ibu terlalu menggunakan ini di bagian terakhir masalahnya. Nah ini Bu ya. Jadi Bu nanti saya kasih tugas, pahami ini dulu di bab 6 di mail merge ya. Kemudian nanti Ibu melakukan bagian ini di mail merge ini. Jadi nanti Ibu baca, kemudian Ibu lakukan langsung di Word ya. Tapi kalau tidak dilakukan ini nggak ada gunanya ini. Karena ini sudah ada cara-caranya. Definisinya apa, kemudian nanti Ibu menggunakannya seperti apa ada di sini. Ya. Nah, jadi ini saja nih tugas Ibu dari halaman apa ini? 201 sampai dengan 204 ya. Sampai dengan 204. Ya, Bu ya. Jadi lakukan apa yang ada di sini. Tentu dengan buka laptop ya. Dengan buka Word. Ya, Bu. Kemudian Ibu lakukan. Ya, kalau Ibu sudah lakukan berarti sudah selesai. Tidak perlu sampai di bawah nih, Bu. Ini yang membernya panjang nih sebenarnya, tapi nggak perlu. Ya, mengoperasikannya nggak perlu. Saya rasa nanti Ibu bisa melakukan saja. Ya, tapi yang Ibu lakukan hanya dari 201 sampai dengan 204. Ya, baca, kemudian langsung lakukan di Word-nya. Oke, Ibu-Ibu. Sampai di sini mungkin yang saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Saya lihat Ibu-Ibu hadir semua ya. Nah, kita kan jumlahnya 11 ya. Bapak Ibu hadir semua kan? Nanti saya share ini ya, banyak ini di grup. Coba dihidupkan semua ininya, ini? Dihidupkan semua kameranya. Ya, kita foto bersama lah. Ya, kemarin kan nggak sempat ya Pak Agus ya. Iya. Disisir rambut Pak Agus sedikit Pak, biar ganteng. Nah, pakai tangan aja Bu. Bu Ocha, Pak Dodi, Pak Dodi Ya, mana Pak. nih? Nah, yuk Ya, Pak. hidupkan kameranya Pak Dodi. Hidupkan kamera. Ya, Pak. Nah, ternyata muda-muda ini ya Allah. Pak lagi saya udah tua Pak. Mana muda? Bu Amel dari mana ya Allah? Bu Amel di atas mobil ini. Lain tadanga tadi Bu Amel. Bu Ocha di atas mobil loh. Di atas mobil. Di atas mobil Pak.
Dia Yang dari kampung, Pak. Oh iya Lagi iya dari iya. pulang, Pak, lagi jalan. Ya ya sip Kami sip. sip. bertiga, Ya. Pak. Lain nampak Ibu tadi nampak. Bu Dea hidupkan kameranya. Batigo bala cara masuk tuh payah. Pak. Bu Cie lah Bu Dea. Langsung Bapak, Pak. Oke, gue sekali masuk, Pak. Ya Allah. Oi, Bu Dea. bantu, Pak. Leman. Bu, awak kabar foto Bu. Kalau nggak rancak tuh nggak mau. Halo Bu. Ya Allah. Tak pernah kurang nih. Pak, tapi dia salahnya, Pak. Apa tuh? Ah, Pak, cariin jodohnya sih, Pak. jadi. Aman. Dicariin dulu, aman. Iya. Banyak sebenarnya. Bu Dea, aku nggak ada punya dua gambarnya udah. Kita kunci sih ya. Iya, Pak. Bu Dea, buka lah kamera Bu Dea. Kameranya terkunci bentar, Pak. Gimana ini cara unlock-nya? Ya Allah, masa Bu Dea Biko nggak ada nampak Bu Dea. Ayo, Iya, Pak. aku Bu Adriani Zulfa lah mati lo Pak Dodi lah di matinya kameranya. Foto saya udah nyambi Pak Dodi. Iya, Pak. Ideal sih lu Pak Dodi, aman Bu. Cari isi jalan tuh. Bu Dea lunjul ya doa, kamu ambil gambarnya. Sudah, Pak. Oke, 1, 2, 3. Kita anggap aja Bu Dea ini hadir ya. Terlalu lama ini. Senyum lah Ibu. Bagus. Senyum bagus. Nah, 1, 2, 3. Lu ready ya, Pak? Anda. Panik senyum, Pak. Kalau panik, senyum dari tadinya lu ready lah dong kan. Ayolah, anggap alhasil lah Pak Dodi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya kirim tugasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.